Won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Habil Zurrahman, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan NIM 2310111047. Video ini saya tujukan dalam memenuhi nilai tugas mata kuliah wajib Universitas Bahasa Indonesia kelas 23, materi kuliah resensi buku non-fiksi oleh Bapak Dr. Safril. Adapun judul resensi yang saya angkat adalah Harmoni Hukum, Penormaan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia yang Multikultural. Buku yang saya resensi berjudul Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Buku ini merupakan sebuah tulisan fenomenal yang dikarang oleh Dr. Andes Abdus Somad yang diterbitkan oleh Prenada Media Group pada tahun 2010 di Jakarta. Dr. Andes Abdus Somad ini merupakan salah seorang penulis handal yang menghabiskan hari-harinya untuk mengabdi di salah satu kampus yang ada di Madura. Ia juga menulis beberapa karya yang selalu diminati banyak kalangan. Buku ini ditulis berdasarkan sebuah pertanyaan besar, bagaimana cara mudah dan benar mempelajari hukum Islam. Secara sistematis, buku ini dikaji ke dalam beberapa tema yang berkaitan, sehingga pembaca mudah dalam mengkaji dan memahami setiap tema yang disajikan. Tema pertama menjelaskan tentang pengkajian hukum Islam. Dalam buku ini dinyatakan bahwa ada beberapa alasan penyebab adanya mata kuliah hukum Islam dalam kurikulum fakultas. Di antaranya alasan sejarah, alasan penduduk, alasan yuridis, alasan konstitusional, dan alasan ilmiah. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa hukum Islam ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Pada dasarnya, kajian hukum Islam sudah sejak lama ada di Indonesia, yaitu sejak zaman Belanda di tahun 1928. Namun, seiring perkembangannya zaman, penamaannya berubah dan substansinya juga berubah, disesuaikan dengan masanya. Selanjutnya, dalam buku ini ada tema kedua yang mengkaji tentang karakteristik syariah, yang dinamakan dengan hukum Islam adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam terdiri dari dua, yakni hukum amaliyah dan hukum fiqhiyah. Hukum Islam memiliki ciri-ciri yang khusus, diantaranya hukum Islam merupakan hukum untuk agama Islam. Ia bersifat universal sehingga ia bisa menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat. Ia juga tidak bisa dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia. Hukum Islam mempunyai dua sumber hukum. Satu dinamakan sumber hukum bersifat nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, dan satu lagi yang bersifat akli, yaitu kias, ihtisan, ijma, urf, dan lainnya. Buku ini juga mengupas mengenai prinsip-prinsip hukum Islam. Di antaranya, prinsip tauhid, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, prinsip menghargai akal, memperhatikan kepentingan agama dan dunia, musyawarah, toleransi, kemerdekaan, juga prinsip gotong royong.
Pada tema ketiga, menjelaskan tentang prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Dewasa ini, perbincangan mengenai ekonomi Islam sedang diminati dan banyak diperbincangkan oleh segenap umat yang ada di bumi ini, baik itu yang beragama Islam maupun bukan. Pada dasarnya, penerapan ekonomi dalam konteks syariah sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun, di Indonesia baru dirintis sejak tahun 1992. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah berbagai sumber daya merupakan pemberian Tuhan. Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Kerjasama merupakan kekuatan dalam ekonomi Islam. Setiap Muslim yang kekayaannya melebihi batasan tertentu diwajibkan membayar zakat. Islam juga melarang memakan riba. Prinsip keridhaan ataupun suka sama suka juga diatur dalam Islam. Selain itu, prinsip manfaat, ketidakpaksaan, dan prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Selanjutnya, tema keempat, ulasan mengenai bank syariah, di mana dalam Islam harus diterapkan bank yang berbasis syariah dengan mengikuti beberapa asas yang ada. Di antaranya, asas kerelaan, manfaat, keadilan, saling menguntungkan, kebebasan berkontrak, kejujuran, dan asas persamaan hukum. Tujuan adanya bank syariah yaitu untuk menghindari timbulnya unsur riba dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam terkhususnya. Sebab riba sangatlah dilarang dalam agama Islam. Al-Quran juga sangat mengharamkan riba sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Di samping itu juga ada hadis yang melarang riba. Riba ini terbagi kepada 4 bagian, yaitu riba fadil, riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Bank syariah sudah dirintis sejak tahun 1992. Namun baru diundang-undangkan pada tahun 2008. Dan semenjak ini pula bank syariah mulai dikembangkan secara luas. Bank syariah juga memiliki prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu prinsip simpanan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Selain beberapa hal di atas, buku ini juga membahas tentang peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di kalangan umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Peradilan agama memiliki kewenangan khusus disebut dengan personalitas keislaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Peradilan agama Islam pada awalnya muncul bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Meskipun pengadilan ini dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, namun pada kenyataannya tidak mendapat kedudukan yang sama dengan pengadilan gubernur. Mengenai masalah gaji juga tidak ada yang menanyakan, karena tidak disediakannya anggaran pada saat itu. Pada masa ini, seorang Kristen utusan Belanda yang menyamar menjadi Muslim taat yaitu Christian Snoeck-Hurgons mengeluarkan sebuah teori tentang hukum, yakni teori reseptif inkompleks. Pada saat ini, selain hukum Islam, politik peradilan pun diberlakukan bagi penganut agama Islam. Sehingga pada tahun 1938 dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi di Indonesia. Mahkamah Islam Tinggi terdiri atas seorang ketua dan 2 orang anggota, dengan dibantu seorang panitera. Di samping itu diadakan anggota-anggota pengganti yang jumlahnya tidak ditentukan, dan seorang panitera pengganti.
Tujuan adanya mahkamah ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan peradilan agama dan membantu bidang pembuat undang-undang. Seiring bergantinya waktu, pengadilan mengalami perkembangan yang cukup berarti, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama atau Mahkamah Syariah untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan STB 1937 nomor 638 dalam kurung LN 1957 nomor 99 yang mulai berlaku pada 9 Oktober 1957 dan dibentuk pengadilan tingkat 1 yaitu Mahkamah Syariah dan pengadilan tingkat banding yaitu Mahkamah Syariah Tinggi. Selanjutnya, pada tema yang keenam dikupas tentang prinsip syariah dalam hukum perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam melangsungkan perkawinan, tentunya kita harus menjalankan beberapa rukun dan syarat perkawinan. Di antara rukunnya adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Adapun syarat perkawinan ada 2, yakni syarat suami dan syarat istri. Syarat suami ialah bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang menjalankan ihram haji. Sedangkan syarat istri adalah tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah. Lalu, atas kemauan sendiri, jelas orangnya tidak sedang dalam ihram haji. Syarat wali adalah laki-laki, balik, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji. Syarat saksi-saksi adalah laki-laki, balik, waras akalnya, dapat mendengar dan melihat, bebas dan tidak ada paksaan, dan juga tidak sedang menjalankan ibadah ihram. Dan terakhir, syarat-syarat ijab kabul ialah dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak, menggunakan ucapan yang menunjukkan masa lampau atau salah seorang menggunakan ucapan menunjukkan masa lampau dan yang lainnya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu yang akan datang. Dalam perkawinan ada wali, yang termasuk wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan hakim. Tugas wali, hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya untuk atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, atau adlal, atau enggan. Dalam hal ini, wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah. Selain dari beberapa pembahasan di atas mengenai perkawinan, dalam buku ini juga membahas tentang pembatalan perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan, pinangan, pencatatan nikah, mahar, nikah siri, perkawinan mut'ah, konsep syikok, dan pelaksanaannya di Indonesia, dan hakom. Pada tema yang ketujuh dikaji mengenai wasiat. Wasiat merupakan perjanjian yang dibolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang telah diwasiatkan.
Penarikan kembali dikenal dengan istilah rujuk, dapat berupa ucapan atau perbuatan. Mengenai cara berwasiat yaitu dengan cara lisan yang diucapkan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi. Dalam wasiat juga harus disebut dengan jelas siapa yang ditujukan untuk menerima wasiat. Jika wasiat dibuat dengan lisan, maka pencabutannya harus dengan lisan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila dibuat secara tulisan, maka pencabutannya harus sesuai dengan cara tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi. Masalah hibah merupakan salah satu praktik yang ada dalam Islam. Ia diberikan secara cuma-cuma. Adapun penghibah disyaratkan memiliki apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya, dewasa, dan tidak dipaksa. Adapun objek yang dihibahkan harus memenuhi syarat, yakni benar-benar ada, hartanya bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, dan wajib dipisahkan. Dikhususkan atau tidak dihibahkan untuk umum, barangnya harus bisa dijual kembali. Konsep wasiat wajibah sudah dikenal baik dalam Islam. Wasiat wajibah merupakan yang diberikan kepada ahli waris yang tidak ada dalam furudul muqaddarah. Pembahasan ke-8 yaitu tentang hukum wakaf dalam hukum nasional. Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan tidak dilarang dalam syarak, serta dimaksud untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum wakaf tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92. Wakaf memiliki beberapa macam, diantaranya wakaf ahli dan wakaf khairi. Adapun beberapa rukun dan syarat wakaf telah diatur dalam Islam. Rukun wakaf yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih, sigot. Syarat wakif harus merdeka, mubayyiz, balik, dan berakal sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur tentang ini dalam Pasal 1, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 2. Selain syarat wakif, juga ada syarat mauquf. Di antaranya, benda harus bernilai, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 4 menjelaskan masalah ini. Selanjutnya, tema ke-9 mengkaji mengenai implementasi hukum Islam di Madura. Potret masyarakat pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. Madura merupakan sebuah daerah yang sering dijadikan anekdot. Banyak hal lucu dan menyeramkan dari budaya orang Madura itu sendiri. Mayoritas masyarakat Madura menganut ajaran Islam Sunni. Banyak ulama-ulama Madura yang berasal dari pesantren. Salah satu kebiasaan yang sangat populer di Madura adalah perkawinan di usia muda. Masyarakat Madura sangat mendukung perkawinan muda. Bahkan hingga saat ini pun tradisi ini masih dijalankan. Dalam tahap perkawinan terdapat beberapa tahapan yang disebut dengan lamaran. Pada umumnya, acara ini dihadiri banyak orang dan membawa bingkisan yang banyak ke rumah calon istri. Apabila nanti pernikahan tidak jadi dilaksanakan, maka semua pemberian tadi tidak perlu dikembalikan lagi. Pada saat pesta perkawinan, tamu datang ramai-ramai dan membawa bingkisan, baik berupa uang maupun barang. Semua bingkisan tersebut menjadi hak orang tua pengantin yang menerimanya. Dalam hal harta bersama, di Madura, kedua belah pihak sepakat apabila yang mengajukan cerai adalah suami dan pada saat itu istri sudah dicampuri, maka hartanya menjadi hak istri. Apabila istri yang meminta cerai dan istri belum dicampuri, maka harta menjadi hak suami. Namun, lain halnya jika cerai mati. Baik sudah dukul maupun belum, maka yang berhak menerimanya adalah pasangan yang paling lama hidup. Dalam adat Madura dikenal istilah harta peninggalan dengan sebutan sangkolan.
yang berhak menerimanya adalah keturunan yang sedarah dengan pemilik harta tersebut. Misalkan, sebuah keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tiba-tiba suami meninggal, dan yang menjadi ahli waris tunggal istrinya. Muncul kecenderungan keluarga pihak suami akan mengklaim harta peninggalan tersebut. Tetapi berbeda halnya apabila janda mempunyai keturunan dengan sang suami, maka anak menjadi penentu kelayakan menerima harta tersebut. Permasalahan mengenai hak anak untuk mewarisi seluruh harta warisan orang tuanya dalam adat Madura diatur dalam konsep mekol nyoom atau disebut dengan sepikul segendong. Mereka menganut sistem 1:1 dengan adanya keikhlasan. Walaupun pada awalnya pembagian harta warisan dibagikan sesuai dengan konsep Islam, namun setelah pembagian ini selesai, mereka dengan sukarela membagikannya dengan cara yang sama. Apabila dalam pembagian ini ada yang tidak setuju, maka pembagiannya kembali kepada tata cara yang sudah diatur dalam Islam. Di Madura, cara penyelesaian sebuah perkara selain di pengadilan, terdapat jalur penyelesaian lain di luar pengadilan yang dikenal dengan ligitasi. Penyelesaian ini ialah penyelesaian melalui tahkim, yaitu mengundang seorang hakam yang biasanya adalah tokoh agama atau kepala desa setempat untuk menjadi penengah di antara kedua pihak yang bermasalah. Biasanya penyelesaian ini di masalah perdata seperti masalah perkawinan, kewarisan maupun lainnya. Kebanyakan masyarakat mematuhi putusan hakam dan sedikit sekali yang melanjutkannya ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena masyarakat enggan dan malas berurusan dengan pengadilan. Baik, itu tadi adalah sedikit dari isi buku yang dapat saya paparkan. Lalu bagaimanakah mengenai kelemahan dan juga keunggulan dari buku yang saya resensi ini? Pertama, di sini ada kelemahan yang saya temukan. Pertama, buku ini masih mengkaji permasalahan secara klasik, tidak secara modern. Padahal saat ini perkembangan zaman semakin berkembang dan juga ilmu semakin berkembang. Lalu, yang kedua, buku ini tidak dilengkapi dengan indeks. Padahal tulisan ilmiah seperti disertasi pada umumnya menyertakan indeks sebagai acuan pembaca untuk mencari kata kunci yang dibutuhkan. Lalu bagaimanakah untuk kelebihan atau keunggulan yang saya temukan? Pertama, di sini buku ini sudah membahas dengan lengkap mengenai permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam Islam. Yang kedua, buku ini juga sangat mudah dipahami oleh semua khalayak pelajar. Dan yang ketiga, buku ini dikemas secara kontemporer meskipun dalam penulisannya masih sedikit klasik. Yang keempat, buku ini mengantarkan transformasi kajian hukum Islam klasik tersebut kepada yang lebih modern dan aplikatif. Yang kelima, di samping itu buku ini juga menyoroti perkembangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, buku ini juga menyajikan sebuah contoh kasus berupa kajian implementasi hukum Islam di Madura. Secara sistematis, buku ini sangat cocok dibaca oleh khalayak pelajar juga mahasiswa dan juga orang yang baru mempelajari ilmu Islam dan yang ingin mendalami hukum Islam lebih dalam. Namun, dalam hal penulisannya masih banyak huruf dan kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kami menyarankan supaya kedepannya hal ini tidak terjadi lagi, sehingga pembaca dapat memahami tulisan dengan lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih.